Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Susanti, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuli Fatimah Warosari, SKG, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum di TK atau PAUD. Dan sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya kita memahami dan mengetahui betapa pentingnya kurikulum, karena kurikulum inilah yang memegang peranan yang sangat penting karena menjadi arah, acuan, dan panduan utama dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, kurikulum TK atau PAUD telah mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pendidikan, kebutuhan masyarakat, serta hasil penelitian di bidang perkembangan anak. Oleh karena itu, pemahaman tentang kurikulum dan pembelajaran TK atau PAUD sangat penting bagi pendidik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal untuk anak-anak. Ya, apa hakikat kurikulum? Hakikat kurikulum adalah inti, esensi, atau makna yang paling mendasari dari kurikulum itu sendiri, yaitu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Pengertian kurikulum. Nah, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata curir, yang artinya pelari, dan curere, yaitu tempat berpacu. Dan dengan demikian dapat diartikan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum tidak hanya mencakup pelajaran, tetapi mencakup pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan. Hal ini juga disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana di sana disampaikan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah pendidikan nasional. Di dalam Islam, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang materi pembelajaran, metode, serta pengalaman pendidikan yang disusun untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan berilmu sesuai ajaran Islam. Di dalam Islam, kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja atau ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembinaan ruhiyah, yaitu spiritual, akhlak, dan keterampilan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Landasan kurikulum. Landasan pertama yaitu landasan filosofis yang menyatakan bahwa hakikat anak sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi berkembang. Selanjutnya ada landasan psikologis, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tahapan perkembangan anak. Dan landasan sosiologis, yaitu harus memperhatikan norma, budaya, dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya landasan religius, yaitu kurikulum harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya landasan yuridis, hukum dan peraturan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36, 37, dan 38, juga peraturan menteri. Dan selanjutnya landasan ilmiah, yaitu didasarkan pada penelitian dan kajian ilmiah. Selanjutnya, fungsi kurikulum yaitu sebagai proses kognitif anak. Kurikulum sebagai proses aktualisasi diri, dan kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial, serta kurikulum sebagai program akademik. Tujuan dari kurikulum adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung,
perkembangan optimal anak, dan membekali mereka dengan keterampilan hidup yang esensial. Komponen kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan pendidikan yang sudah tertulis di dalam Konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Yang kedua yaitu materi. Bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek. Yang ketiga, interaksi mengajar di sekolah. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Gambaran tercapainya tujuan juga keefektifannya penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Komponen kurikulum tadi ada juga fungsi komponen kurikulum itu sendiri, yaitu pertama yaitu fungsi adaptasi, kedua fungsi integrasi, ketiga fungsi diferensiasi, keempat fungsi konservasi, fungsi sosialisasi, kelima fungsi pengembangan, keenam dan tujuh fungsi evaluasi. Selanjutnya pengembangan kurikulum PAUD atau TK, yaitu harus berpusat pada anak, harus holistik dan terpadu, harus fleksibel dan konstekstual, bermain sebagai metode utama, dan harus berorientasi pada nilai dan karakter. Selanjutnya, langkah pengembangan kurikulum, analisis kebutuhan, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi, penentuan metode dan pendekatan pembelajaran, pengembangan media dan sumber belajar, evaluasi dan revisi kurikulum. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum, ada model berbasis tema, model sentra atau area, model integratif. Di dalam pendidikan Islam pun pengembangan harus mencakup pembentukan karakter Islami, integrasi nilai Islam dalam seluruh aspek pembelajaran, dan pendekatan fitrah. Selanjutnya, pentingnya kurikulum di TK atau PAUD, yaitu menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran yang mendukung perkembangan anak. Kurikulum membantu mengembangkan keterampilan hidup, kemandirian, dan kepercayaan diri. Kurikulum memberikan dasar bagi perkembangan anak. Kurikulum juga membantu mengarahkan pembelajaran yang terstruktur. Kurikulum membangun nilai-nilai karakter Islam, mengembangkan kreativitas dan daya pikir kritis, mempersiapkan anak di kehidupan sosial, dan kurikulum ini juga membantu guru dan para orang tua di dalam mengarahkan pendidikan. Dan selanjutnya, kurikulum menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Kesimpulannya adalah bahwa kurikulum ini sangat banyak sekali manfaatnya. Karena kurikulum bukan sekedar dokumen, tetapi merupakan pedoman dalam pendidikan yang nyata dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Kurikulum sangat penting dalam pendidikan usia dini. Tanpa kurikulum yang baik, pendidikan tidak akan terstruktur dan anak tidak akan mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan di dalam materi hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum di TK atau PAUD. Mohon maaf jika selama penyampaian materi ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, namun semoga apa yang disampaikan tetap membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.